nursing dokumentasi, kalian akan membuat tulisan. Kenapa? Karena salah satu kan nulis ya. Dan nulisnya itu nggak cuma dalam bentuk checklist gitu kan, atau cuma menuliskan nama obat seumpama contohnya analgesics, aspirin. It's not only about that, but you also need to document or records your patient's progress. Salah satunya adalah bikin catatan. Seorang perawat itu bikin catatan dan bikin nursing care plan ya. Beberapa bentuk dokumentasi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan itu karena Anda sudah belajar di dokumentasi keperawatan apa saja bentuk-bentuk dokumentasi yang akan dilakukan oleh seorang perawat. What kind of nursing documentation or what kind of records that you need to do in order to record your patient, either it is the progress or the patient's condition, etc. And also the report, patient's report. Well, itu adalah beberapa koneksi ya. Tadi kalau ada yang bertanya, nursing dokumentasinya ditulisnya bla bla, enggak. Yang saya minta, kenapa Anda perlu belajar academic writing kaitannya dengan nursing documentation? Karena di dalam nursing documentation ada report yang harus dibuat. Dan this kind of record this kind of records or this kind of documentation has a principle, ya kan, has a concept or has a principle. Sekarang saya mau tanya, what are the principles in nursing documentation? Mungkin kalau saya bisa bilang salah satunya harus informasi kan yang Anda berikan di dalam dokumentasi itu. The information need to be understandable. Ya, it can be readable. Jadi it can be understood by the readers. Contoh yang membaca adalah dokter, maka dokter harus mampu harus bisa menginterpretasi menginterpretasi makna dari laporan Anda. Apa yang Anda dokumentasikan itu dapat dibaca oleh orang lain, baik itu oleh dokter or other healthcare professionals. Itu sedikit pengantarnya. Nah, bentuk lain dari academic writing sebagai seorang perawat selain buat nursing documentation, you also need this skill academic writing for you later to make an article, ya kan? Anda buat bikin artikel, buat report kasus ya, case report seumpama Anda harus ada namanya nursing meeting gitu kan. Anda punya pertemuan, let's say you have you need what is it, a nursing board meeting in your workplace ya, for example Anda bekerja di departemen medical surgical nursing. Nah, di mana seumpama di departemen itu harus ada laporan kasus. Nah, laporan kasus ini mungkin bukan hanya melibatkan dokter, tapi bisa jadi departemen. Seumpama dalam hal itu adalah kasus apa nih? Di departemen medical surgical. Nah, mungkin biasanya dokter yang laporan. Nah, dalam hal ini perhaps they may ask you to report the nursing cares in the perspective of nursing care. Jadi dalam perspektif nursing care, Anda buat laporannya. Nah, bagaimana Anda menuliskan laporan Anda? Jadi dalam bentuk presentasi, nanti Anda juga akan belajar bagaimana memberikan presentasi dalam speaking, tetapi dalam writing-nya bagaimana Anda membuat laporan itu. Oke, and we call this your report is included as academic writing. Sampai di sini bisa dipahami dulu apa itu academic writing? Dan kaitannya dengan nursing documentation sudah bisa dipahami? Is it clear so far? Students? Okay, students, if I talk too fast, you may interrupt anytime. Anda boleh unmute yourself, terus info, Ibu maaf terlalu cepat atau apa. Oke, saya lanjutkan ya. So, academic writing, kalau dalam bentuk laporan, termasuk Anda nanti di akhir masa kuliah itu kan Anda bikin skripsi. Ya kan, bikin skripsi. Nah, kalau skripsi mungkin Anda dalam bahasa Indonesia nggak ada masalah. Tetapi bagaimana skripsi itu Anda buat bentuk jurnal. Dan bagaimana membuat jurnal dalam bahasa Inggris. Atau yang paling kecil deh, aspek kecilnya. Anda membuat essay. Ya, laporan Anda itu bentuknya essay. Kalau Anda membuat laporan keperawatan nanti bentuknya essay.
Ya. Ketika Anda membuat nursing care plan juga format tetapi nanti bentuknya essay. Karena di dalam nursing care plan Anda itu ada introduction, bagaimana pasien itu masuk dan seterusnya. Ya, ada laporan di dalam laporan kasus keperawatan Anda. Nursing, Anda mungkin bilangnya LP kali ya, laporan keperawatan. Okay, so what is academic writing actually? Academic writing is a kind of writing that is formal. Well, it is different from creative writing. Mungkin Anda kenal yang namanya creative writing. Ya, ada yang namanya creative writing. Kalau yang Anda menulis diary dan seterusnya, itu kita sebutnya creative writing. Daftar belanjaan, terus Anda nulis tentang apa lagi yang orang suka bikin apa namanya? Bikin status di Instagram. Umpama today I feel a bit nervous. Well, the reason why I get nervous because I am going to see a new friend bla 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 bla, kamu cerita. Ya, atau yesterday was a bit embarrassed. Oh, yesterday was an embarrassing moment for me because I had to do something that I had never been atau apalagi ya. Ketika Anda menuliskan curhat lah ya, curcol dan seterusnya, that's what we call as creative writing. That is not an academic writing. So, an academic writing is different from your everyday writing, from what you call as diary. Itu beda ya. Karena kalau Anda curcol gitu kan kayak nulis diary ya. So, an academic writing is formal. So, here in this kind of format of writing, you should not use any slang. Jadi kalau nulis, Bu, kalau saya nulis academic writing, boleh nggak saya nulisnya ada wanna? Nggak bisa. Karena wanna ini adalah bentuk slang. I ain't, I ain't, I ain't gonna go. For example, kamu ngomong gini, I ain't gonna go to that place. Nggak boleh dipakai. Kalau dalam bentuk speaking, it doesn't matter. Kalau Anda mau nulis di apa namanya bentuk creative writing, it doesn't matter. But for formal writing, you cannot do that. It is not allowed. Karena bentuk academic writing is a formal thing, is a formal format. Dia formal, jadi nggak boleh ada slang, nggak boleh ada contraction. Also, you should take care to write complete sentences. Kenapa harus dalam bentuk complete sentences? That way, you can organize your writing very well any certain way. Ya, tergantung formatnya. Apakah itu report nanti atau essay, ya. Bentuk yang paling gampang yang sering kita temui dalam sebagai bentuk dari contoh ya, contoh academic writing adalah sebenarnya essay. Ya, jadi dalam hal ini saya akan bahas sedikit tentang essay. Essay itu apa? Essay itu adalah sebuah tulisan ya yang biasanya dia terdiri dari essay ini terdiri dari 3 komponen. Introduction. Lalu ada body, lalu ada conclusion. Nah, ini biasanya di dalam laporan nanti ketika Anda membikin lagi ya, when you make a nursing report later, usually it contains this. Karena yang Anda buat itu sebenarnya bentuk essay. Biasanya laporan penelitian, ya, laporan keperawatan, case study kan itu, laporan kasus ya, itu adalah bentuknya essay. Nah, di dalam laporan Anda, you should include at least these 3 things. Ada introduction-nya, ada body-nya, ada conclusion-nya. Nah, sekarang apa itu essay? Ya, harus ada ini. Ya, essay itu bentuknya isinya adalah paragraf-paragraf. Nah, di dalam essay itu, sebelum Anda menuliskan sebuah essay, sebelum memulai introduction, body, dan seterusnya, Anda perlu menentukan thesis statement-nya dulu. Apa ini thesis statement? Thesis statement adalah topik dari essay Anda. Your essay topic. Topik dari essay. Bukan paragraf ya. Kalau topik dari paragraf, kita bilangnya adalah main idea. Atau Anda bisa bilangnya sebagai topik sentence. Beda. Kenapa Ibu kok beda? Karena essay itu, gimana ya? Nah, essay
itu essay contains paragraph. Di dalam essay itu paragrafnya nggak cuma satu, tetapi lebih dari satu. Nah, di dalam setiap paragraf itu ada main idea. In each paragraph, it contains a main idea. Ada satu main idea, ada satu topic sentence. Ya, sehingga nanti di dalam essay Anda itu ada beberapa main idea-nya. Karena main idea-nya ini adalah main idea paragraf. Kalau buat satu essay-nya namanya apa? Thesis statement kita bilangnya. Jadi topik apa sih ini, topiknya bicara tentang apa sih ini? Kayak kita nonton film contohnya gini ya. Ya waktunya udah habis ya. Oh kirain. Anda habis ini ada kuliah lagi nggak? Izin menjawab, nggak ada, Mem. Boleh saya sampai pakai waktunya sampai 3:30? Iya, boleh, Mem. Oke, saya izin dulu ya. Kalau Anda tidak setuju nggak apa-apa, saya leave, kita selesai. Anda merasa cukup, ya nggak masalah. Makanya saya tanya dulu, kita sepakati dulu ya. Berarti boleh saya pakai waktunya 30 menit, sehingga kita tidak perlu cari waktu lagi untuk membahas topik ini. Oke, thank you Niken. I'm going to continue. So, balik lagi. Jadi essay ini adalah salah satu jenis atau salah satu contoh dari academic writing. Nah, di dalam essay isinya ada introduction, ada body, ada conclusion. Nah, essay ini terdiri dari beberapa paragraf. Nanti paragraf-paragraf itu dibagi jadi 3 kategori. Ada yang isinya introduction, ada yang isinya body, ada yang isinya conclusion. Sampai di sini, is it clear so far? Oke, I'm going to continue. Nah, ketika Anda mau bikin essay, sebelum Anda nulis introduction, nulis body-nya, nulis conclusion-nya, you need to decide what is the topic of your essay. Topik Anda apa? Anda mau bahas apa di dalam essay Anda? Contoh, Anda akan membahas tentang, saya kayaknya mau cerita deh tentang the reason why I choose. Ya, the reason why I choose nursing as my major. Ini adalah topik sentence. Oh sorry, ini adalah thesis statement. Ini topiknya. Kalau judul, Anda bisa ambil judul apa aja. Seumpama Anda mau ngambil judul Anda, Niken, the story of Niken, umpama. Niken, Niken, Anda mau ngambil judul gini, Niken, a student nurse. Boleh kayak gini. Atau yang tadi saya tuliskan, being a nursing student, judulnya. Jadi being a nursing student ini bukan topik. Gitu loh. Ini adalah judul. Kalau Anda mau menentukan topik dari sebuah essay itu harus dalam bentuk kalimat. Jadi thesis statement ini harus dalam bentuk kalimat, in a form of sentence. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Mem mau izin, Ya. ini Word-nya bisa digedein nggak, Mem? Jadi Oh, satu lembar gitu, Mem. Oh, di tampilan Anda itu ya? Bentar ya. Ya, makasih, Mem. Oke, is it like this? You mean? Udah Iya, aman? Mem. Oke Ya, ya. udah, Mem. Makasih, Mem. Oke. Ya, selanjutkan. Jadi, saya balik lagi ya. Jadi, thesis statement. Jadi kalau mau nulis essay, Anda tentuin dulu, saya mau ngomong tentang apa ya. Cari dulu topiknya. Topik essay yang mau Anda tulis. Contoh kalau Anda mahasiswa keperawatan, Anda seorang perawat terus mau bikin laporan. Berarti Anda mau bikin laporannya apa? Tentang apa? Seumpama apa ya? Nursing care apa di intervention atau the nursing care for patient studi kasus umpama apa ya, nursing care given
Apa? The nursing care given to Mrs. X. X atau patient with, kasus apa seumpama? Patient with apa? Kalau nursing care kamu umpama care apa nih kamu mengambilnya? Patient with apa seumpama? Kasus apa? Kasus apa? Penyakit apa? Cancer seumpama. Cancer apa? Cervical cancer seumpama. Mrs. Patient. The interventions given atau the nursing care given to Mrs. X, patient with cervical cancer. Atau kamu langsung aja with patient to patient with cervical cancer. Ini adalah topik sentence, ini adalah thesis statement Anda. Nanti judulnya bisa dibuat yang menarik. Ya. Jadi udah Anda mulai tulisannya, mulai dari introduction-nya apa. Kalau flow tulisannya ya mulai dari introduction dulu, jangan langsung dari body. Introduction apa, bodinya apa, conclusion-nya. Udah sampai di situ. Nah, di dalam Anda menulis itu prosesnya pertama, oh gini, yang saya mau jelasin. Kan tadi saya bilang essay itu contain of paragraph. Paragrafnya nggak satu, paragrafnya banyak. Apa itu paragraph? A group of related statements that writers develop about a subject. About a subject inilah yang disebut dengan main idea. The first sentence biasanya states the specific point, idenya, topiknya. Biasanya ya, tapi kalau kita bicara main idea itu nggak selalu the first sentence. Karena kadang-kadang main idea itu adanya di belakang paragraf. Nggak selalu di awal kalimat, di awal paragraf. The rest of the sentence itu support main idea. Ya, nanti saya akan kasih contoh sebuah essay. Nah, sekarang saya masuk ke dalam setelah paragraf. Kalau kita bicara paragraf, di dalam paragraf itu ada apa? Nah, contoh paragraf. Ini paragraf nih. The essay below demonstrates the principle of writing a basic essay. The different parts of the essay have been labeled. The thesis statement is in bold, the topic sentences are in italics, and each main point is underlined. Ini adalah satu paragraf. Pertanyaan saya di dalam paragraf ini ada apa? Kalimat. Very good. Ma'am. Sentences. Ya. Nah, berarti kuncinya adalah bagaimana kalau di dalam, berarti a good essay kuncinya ada di a good sentence. Tadi disampaikan ketika Anda membuat laporan keperawatan atau dokumentasi keperawatan, your nursing documentation needs to be informative. Harus bersifat informatif dan harus mudah difahami. Ya, mudah difahami. Kalau mudah difahami artinya readers Anda itu mampu membaca atau menginterpretasikan tulisan Anda dengan baik. Untuk bisa memahami sebuah bacaan, pertanyaan saya, kalau posisi Anda adalah sebagai seorang readers, what kind of article, what kind of passage, what kind of sentences that you need to, yang Anda baca itu harus seperti apa supaya bisa dipahami dengan baik? Kalimatnya harus benar nggak? Yes, the sentences need to be correct. Kalau saya bikin kalimatnya seumpama ngasal lah kayak gitu, seumpama saya nulis gini. Contoh saya bilang begini, students, they go, they everywhere, Contoh saya bikin kalimat berdasarkan bahasa Indonesia ya. Belajar yang baik, study good in library, bisa membantu, can help. Ini contoh ya, saya bikin bahasa yang can help. Pertanyaan saya ini aja, nggak usah satu paragraf deh, cuma 2 kalimat ini. Kamu bisa memahami kalimat ini dengan baik ya? Menurut Anda, kalau Anda sebagai seorang readers, do you think is it a good writing or a bad writing?
sentences ya. Ya, writing lah ya. What do you think? Ita mungkin bisa kasih komentar. Ita Sylvia. Kenapa Ibu? Kalau kata Ita kurang ya Bu, soalnya kan minta tolong apa kayak gitu. Oke. Gitu ya. Kalau Kurnia Widawati, menurut Anda, kalau Anda seorang readers nih, saya minta untuk memberikan opini. Menurut Anda, is this a good writing or not a good writing? It isn't a good writing. Enggak, Mem. Ya, kenapa pertanyaannya? Karena kaidah di dalam menuliskan sebuah kalimat, gitu kan, itu tidak terpenuhi. Ya enggak? Yes. Anda sudah belajar semester lalu di bahasa Inggris 1. Kenapa saya ngajarin tentang apa itu kalimat, terus Anda belajar tentang tenses, Anda belajar singular plural dan teman-temannya segengan itu. Karena sebagai seorang pembaca, Anda juga harus bisa menjadi seorang penulis. Untuk bisa menghasilkan bacaan yang bagus, Anda harus bisa membuat tulisan yang baik. Ya kan? Tulisan yang bagus itu apa? Memenuhi unsur-unsur di dalam menulis. Apa saja? Susunan kalimatnya, ya kan? Grammaticalnya. Kalau seumpama saya bilang students, saya nulisnya gini. Sebentar ya. Saya ngomongnya gini. The teeth betul nggak di kalimatnya? The teeth is bleeding. Betul nggak kalimat ini? Kalimat pertama sama kedua. Saya minta, oke sebentar. Saya minta Marshanda Kaila. Ada 2 kalimat itu saya tulis. Marshanda Kaila. Tolong berikan respon. Anida Afrianti. Iya, Anida, Mem. iya. Silakan kasih respon dari kalimat ini. Silakan Anida. Kameranya nggak sebentar, dinyalain. Kamu lagi ngapain? Mau pakai jilbab? Enggak, Mem. Aku lagi sinyalnya, Mem. Soalnya IndiHome-nya lagi bala, jadi saya pakai paketan. Oh gitu. Ya udah. Nggak usah nyalain kamera nggak apa-apa. Nanti kesedot pulsanya. Ya, Sebentar, jawabannya Mem. apa? Saya ini dulu. Anida, ya kamu jawab apa? Jawaban kamu apa? Not easy, Mem. Not easy apaan? Not easy. Pertanyaan saya apa emangnya? Taking care patient are really cannot easy, Mem. Bener nggak pertanyaan saya itu, Anissa Nur Yulia? Pertanyaan saya tadi apa emang? Coba cek apakah kalimatnya betul atau tidak gitu kan? Iya, Mem. Iya. Jadi pertanyaan saya, apakah kedua Oh iya, kalimat Mem. ini? Jawabannya tidak. Tadi kan saya not easy, nah jawabannya. Iya, jadi yang benar apa? Oke, yang kedua deh, taking care patients. Yang betul kalimat, ya ini menurut Anda salah. Ya, yang betul gimana kalau gitu? Yang benar yang kalimat kedua, yang satunya salah. Kalimat pertamanya apa emang?
kalimat pertamanya ini mem yang kayak student, they everywhere, student got it, library can help. Oh ini udah. Oke, kalau ini kan udah tadi. Sekarang yang ini yang the teeth is bleeding. Sama kalimat keduanya taking care patients are really cannot easy. Oke, sekarang saya pindah. Menurut Anda salah. Oke. Zahro Tania, menurut Anda gimana? Dari kedua kalimat ini ada yang mana yang betul, yang mana yang salah? Atau dua-duanya salah, atau dua-duanya betul? Kebanyakan ya pertanyaannya ya. Menurut kamu kalimat ini udah benar apa enggak? Udah gitu aja. Is it correct? Benar dua-duanya, Mem. Benar dua-duanya. Oke, thank you. Roy Naldo Bultom. Benar dua-duanya, Mem. Lalu Pak Dani. Gimana? Sorry. Tadi siapa ya? Roy? Halo Roy? Iya, Mem. Ah, Iya. kamu nggak bisa buka kamera, kenapa Roy? Ya, menurut Jaringannya kamu lagi kurang kalimatnya stabil, gimana? Mem. Oh, nggak stabil juga. Oke, ya. Ketika saya memberikan izin ketika satu jaringannya nggak stabil, di mana-mana tuh izin di awal, nggak ada izin di tengah-tengah sama di akhir. Jadi kalau mahasiswa, next time, if you need any permission that you need, for example, kamu nggak bisa off cam karena lagi di rumah sakit, kamu nggak bisa on cam karena sinyal kamu lagi trouble, izinnya di awal, tidak di akhir. Ya, dan siap-siap ya. Biasanya sih kalau ada mahasiswa izin kayak gitu nanti saya tiba-tiba minta bukti tengah-tengah ada. Karena mahasiswa mohon maaf ya, mahasiswa banyak alasannya. Oke, kita lanjut. Jadi menurut Anda kalimatnya benar apa enggak? Ada 2 kalimat di sini. Roy, are you here? Kelempar kayaknya si Roy ya. Iya, Mem. Kalimatnya benar atau enggak, Roy? Kalau menurut saya sih benar, Mem. Benar. Oke, sekarang kita pindah ke Khadijah Kamila Inayah. Ini satu nama nih, satu orang nih. Kayak 3 nama. Silakan Khadijah. Menurut kamu kalimatnya benar nggak? Is it correct or, I mean the two sentences, are they correct or they are not correct? Yang pertama benar, yang kedua menurut saya Oke. kurang. Kenapa yang pertama? Teeth itu plural atau tunggal? Plural, iya plural atau tunggal? Plural Izin or menjawab, singular? Mem, plural. Plural. Kalau plural pakainya is apa or? Are. Very good. Jadi saya ganti gitu. Kenapa ini menjadi penting? Ingin nggak ini belajarnya kapan? Semester lalu kan? Buka lagi ya materinya ya tentang singular plural. Jadi, the teeth are bleeding because later when you make your report, you need to mention your information accurately. Salah satu prinsip di dalam dokumentasi keperawatan akurasi kan? Ya enggak? Ketika Anda memberikan informasi secara grammarnya salah, informasi Anda tidak akurat. Contoh, Anda menggunakan is sama was aja. Itu akan menjadi kesalahan loh. Jadi hati-hati. Penggunaan is sama was. Ya. Ketika Anda ngomongnya gini. The patient was given, atau Anda ngomongnya gini. The nurse was given medication to patient 2 hours ago. Maknanya apa? Ketika Anda menuliskan ini, harusnya kalimatnya tidak was given,
tetapi harusnya kalimatnya adalah gave. Kesalahan di dalam grammatical itu bisa salah persepsi buat si yang pembaca laporan Anda. So, when you make a sentence, ketika Anda membuat sebuah kalimat, you need to pay attention on the grammatical issues. Anda sudah belajar. Kenapa saya ajarkan kemarin itu semester lalu di RPS itu belajarnya tentang, Ibu kok kita belajarnya grammar lagi, belajarnya kok singular plural lagi. Karena unsur-unsur itu akan terus kepake ketika Anda membuat kalimat, ketika Anda berkomunikasi. Dan salah satu komunikasi yang kalian lakukan sebagai seorang perawat adalah di dalam your nursing documentation. And it is really critical that you put correct sentences in your documentation to record your patient's details, to record your patient's status, to record to document your patient's progress. Everything needs to be correct. Karena kalau seumpama Anda salah, informasi yang diterima oleh dokter, seumpama dokter membaca, dokter akan memahami itu sebagai, oh kayak gini. Grammaticalnya salah. Kesalahan itu akan menjadi fatal pada intervensi selanjutnya. The next intervention will be also false. So you need to be careful when you write your nursing documentation. Is it clear so far? Ya? Oke, kalau Anda bilang belajar, Bu, tapi kan itu yang bahasa Inggris dibuat di luar negeri. Iya, kalau Anda adanya di luar negeri, atau Anda, ya kan belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan Anda buat perawat nanti kerja di yang tempat kerjanya pakai bahasa Inggris. Gitu ya. So, balik lagi. Sekarang, direview lagi ya materi-materi grammarnya yang kemarin. Saya balik lagi ke atas sebelum saya masuk ke documentation, essay. Kalimat. So in your sentence, you need to have the structure-nya betul. Sentence structure-nya betul. You need to organize your sentence well. Harus mengorganisasi, menyusun kalimat Anda dengan benar. Kalimat kemarin udah belajar waktu semester 2. Ketika Anda semester lalu lah ya, semester lalu Anda udah belajar apa itu kalimat. Kalimat adalah a group of words contains at least one subject. Ada subjek, ingat kemarin belajar ada subjek sama ada verb. Gitu kan? Kalau nggak ada verb boleh pakai to be. Dan mengekspresikan a complete thought. Memberikan sebuah makna, ada makna di situ di dalam writing Anda. Jadi kalau bicara tentang ini, apakah ini, mana tadi? Nih, mana? Nah, taking care patients are really cannot easy. Apakah ini kalimat? Ini kalimat yang salah, bukan kalimat. Kenapa? Karena verbnya ada 2 kan? Kita dengerin azan bentar ya, kayaknya lagi azan. Bentar ya, lagi azan dulu. Oke, ya, ya, seperti ya, jadi kalimat gitu ya. Anda you need to pay attention kalau bikin kalimat, ya. Nah, saya balik dulu ke sini sebelum saya ke nursing documentation. Jadi di dalam paragraf Anda itu nanti isinya kalimat-kalimat.
Nah, setiap kalimat yang di dalam paragraf itu nanti berurutan. Sama kayak seumpama Anda bikin diary lah kurang lebih ya. Kalimatnya tuh berhubungan gitu, related ya. Antar kalimat itu berhubungan pastinya. Begitu juga nanti antar poin baik itu di introduction, di body, conclusion pasti berhubungan. Ya, nanti untuk ini Anda bisa baca lebih lanjut, silakan cari materi tadi dari resume ya. Saya sudah minta bikin resume apa itu academic writing tentang essay. Nah, sekarang apa kaitannya academic writing ini dengan nursing documentation? Tadi sedikit saya singgung. Ya, di dalam nursing documentation, you need to document your patient, you need to document your nursing care. Anda perlu mendokumentasikan tentang perawatan asuhan keperawatan Anda. Mulai dari posisi assessment, ada template-nya mungkin ya, dan seterusnya. Kegiatan dokumentasi itu ada beberapa cara ya. Nah, salah satu cara mendokumentasikan adalah dengan cara naratif. Nah, naratif ini kayak tadi bentuk esai, kalimat lah ya, kegedean kalau esai. Nah, kalau kita bicara naratif, ini pasti berhubungan dengan kalimat. Karena kalau bicara naratif, pasti Anda harus menuliskan kalimat. Nah, contoh ini, seorang pasien berumur 37 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sulit buang air besar dan berat badan berkurang 10 kg. Seumpama Anda mau menuliskan laporan ini bahwa menuliskan laporan bahwa seorang pasien itu usia 30 tahun. Nah, pasien perempuan. Gini nulisnya, a 37-year-old female patient came to hospital, complain of constipation and weight loss of 10 kilograms. Atau ini nggak usah pakai of. And lose weight boleh. Mau pakai and, boleh pakai di sini langsung and-nya atau bikin 2 kalimat. Kalau mau pakai lose weight, 2 kalimat berarti. And lose her weight berapa? Weight loss udah gini aja deh. Coba Anda perhatikan baik-baik di sini. Ini adalah sebuah kalimat. Berarti ketika Anda membuat dokumentasi narasi, balik lagi. Anda harus menuliskan kalimat. Dan tadi yang ingin saya tekankan, kalimatnya itu harus benar. Kenapa? Because if your sentence is false, kalimat Anda false, berarti sentence di dalam dokumentasi Anda itu kan mengandung informasi. Otomatis informasi yang Anda laporkan itu juga salah kalau seumpama kalimat Anda salah. So you need to be very careful when you write the sentence, when you narrate your sentence in your documentation. Because your documentation, it embodies, it interprets information about your patient, about your nursing care. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, saya menuliskan YO, PT, CO. Ibu ini apa? Ini adalah abbreviations. So, one of the skills in nursing documentation, salah satu skill di dalam nursing documentation yang Anda perlukan adalah penggunaan abbreviation. The use of abbreviation. Why is it important? Penting supaya tulisan Anda itu bisa lebih singkat. Dan ini tidak hanya digunakan oleh nurses, but it also the medical abbreviation it also uses by other healthcare professionals. For what? What is the purpose? The purpose is to give an effective information, untuk memberikan informasi yang cukup efektif kepada other healthcare professional. Atau paling tidak kepada perawat yang Anda ganti shift. Seumpama saat itu Anda shiftnya shift pagi, Laili shift pagi. Yang shift siangnya adalah Amelia, shift sore atau shift siang. Ketika Laili dengan Amelia itu tukeran shift, itu kan ada informasi yang dioperkan. Yang dioperkannya nggak cuma pasiennya aja, tapi informasi mengenai patient's progresnya seperti apa. Ya kan? Sudah sampai sejauh mana pasien itu sudah diberikan intervensi, nursing care, dan seterusnya. Situasinya,
What is your latest, what is your update, what is your update situation about the patient? You need also to record that. Ya kan, Anda perlu laporkan itu di dalam nursing dokumentasi Anda. Oleh karena itu, penting buat Anda untuk menuliskan kalimatnya dengan benar. Anda harus paham betul bagaimana membedakan kalimat aktif dengan kalimat pasif. Harus bisa. Karena ketika Anda bilangnya the nurse was given medication to patient, maknanya bukan memberikan, tapi diberi. Jadi hati-hati di dalam membuat kalimat, termasuk dalam kalimat aktif dan pasif. Dan juga dalam bentuk tenses. Ya, saya nggak akan ngajarin ini lagi. Anda silakan review materi Anda yang lalu, ya, latihan di rumah. Nanti kan Anda ini kan untuk jam mata kuliah kan ada 60 menit mandiri kan? Silakan gunakan waktu Anda yang mandiri itu untuk belajar lagi menuliskan kalimat. Dan saran saya jangan cuma baca. Saran saya Anda cari kasus keperawatan atau Anda bikin kasus langsung keperawatan dari yang Anda tahu. Anda kan udah belajar nih tentang keperawatan nih, materi-materi keperawatan. Anda bikin kasus fiktif aja. Udah ke klinik belum? Ini udah ke rumah sakit belum Anda? Amelia Cynthia Pasaribu. Udah ke rumah sakit belum Anda prakteknya? Izin menjawab belum, Mem? Belum ya? Oh iya, baru kemarin itu ya, baru kemarin ucap janjinya baru ya, belum lama ya. Oke, Anda tingkat 2. Oh iya, baru. Iya. Oh, bentar. Oh iya. Yang kemarin baru itu ya, ucap janji ya. Oh iya, berarti belum turun ke lahan. Tapi paling tidak Anda sudah bisa memberikan kasus fiktif lah. Sama dosennya kan udah diajarin tentang beberapa kasus fiktif di lab. Kalau ada pasien bikin, nah Anda coba bikin. Seumpama pasangan aja, Laili sama Monica. Bikin pasangan nih. Kamu bikin kasus fiktif, Monica bikin kasus fiktif, Laili. Nanti kalau udah bikin kasus fiktif Indonesianya, bikin gantian. Bikin Inggrisin maksudnya. Kamu terjemahkan ke Inggrisnya. Atau kamu bikin langsung dari pemikiran Anda. You think by yourself. Langsung. Jadi academic skill, misalnya writing skill-nya itu langsung diimplementasikan. Gitu ya. Selain nanti ada tugas terstruktur dari saya. Saya akan memberikan tugas terkait materi ini. Oke, sampai di sini. Do you have any questions, students? Ini balik lagi sih kalimat. Ya, bagaimana menuliskan. Ini ada contoh esai ya. Ini ada contoh esainya. Bagaimana esai. Ya. Nah, tugas Anda adalah tugas Anda adalah tadi saya tulis ini. Tugas Anda adalah bikin essay, a short essay yang thesis statement yang tentang ini. Yang judulnya adalah Being a Nursing Student. Judulnya ini. Anda silakan topiknya Anda decide sendiri. Anda mau mengeksplor tentang being a nursing student ini apanya. Ingat ya, Anda bikin essay. Ya, kalau Anda bikin essay, it means it must consist at least 3 parts. Ada introduction-nya, ada body-nya, ada conclusion-nya. Saya tidak minta bab 1, bab 2, bab 3. Yang saya minta tulisan Anda at least ada introduction, ada body, ada conclusion. Oke? In order to write an essay, tadi saya sudah jelaskan. Anda tentukan dulu topik yang mau Anda angkat itu apa. Dari being a nursing student ini. Silakan Anda tuliskan. Kalau ditanya minimal berapa kata, minimal 500 kata ya. Tulis ya. Essay with at least 500 words. Kelihatannya banyak 500 ya. Aduh 500 banyak. Enggak. Kalau kamu nih, kita hitung ya sekarang ya. Nih saya kasih tahu cara ngitungnya. Ini kita lihat ya. Satu paragraf ini terdiri dari berapa kata? View apa review ya? Kalau mau ngelihat word. Ada yang punya ini enggak? Oh nih word count. Tuh. Ada berapa kata? Words 79.
Segini aja udah 79. Kita lihat ya, satu esai ini ada berapa kata. .468 ya, kurang lebih kayak gini lah, tambahin satu paragraf lagi udah jadi tuh. Cuma segini coba. 500 kata tuh kurang lebih segini, tambahin satu paragraf lagi udah 500. Ini segini aja satu halaman ini aja udah 468 kata. Nuh. Ini udah 468 kata. Nggak sampai 2 halaman ya. So, students, dari sini punya gambaran ya. Silakan Anda bikin tulisan, at least 500 words, 500 kata. Ibu kalau lebih dari 500 boleh. Tadinya saya mau nyuruh mahasiswa nulis tangan. Tapi nggak usah, diketik aja. Type ya. Essay with at least 500 words, type. Type aja deh. Diketik. Oke, question silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ma'am, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tugasnya ini deadline-nya kapan, Ma'am? Deadline-nya hari apa ya? Kalau besok siap. No, geleng-geleng kepala. Oke, deadline-nya hari Rabu ya. Saya akan upayakan. Kemana ya? Nanti saya cek dulu PILC. Anda silakan coba login deh. PILC-nya udah ada kelasnya belum? Nanti cek PILC-nya ya, udah ada kelasnya belum di PILC? Mahasiswa coba cek PILC nanti ya. Kalau sudah ada kelasnya di PILC, kumpulinnya ngetiknya di PILC aja langsung. Jadi ngetiknya langsung di PILC. Ya. Perlu deh, saya cek dulu deh. PILC udah ada kelas belum? Tadi saya udah minta sinkron. Oh, udah ada kelasnya. Alhamdulillah. Ketiknya langsung di PILC ya. Saya langsung buat nanti. Kamu kelas 2B ya? Oh, udah ada. Nanti saya buatin Anda sementara, halo students. Anda sementara ketik aja di Word dulu, tapi nanti saya akan buatkan ruang atau platform saya akan buatkan platform atau menu di kelas Anda, ya. Pastikan Anda bisa login. Kalau tidak bisa login, nanya ke si Pen. Nanti si Pen udah pernah saya kasih nomornya Pak Depri kan? Kontak Pak Depri aja ya, tanya. Ya, kenapa saya nggak bisa login gitu? Kalau nggak bisa login. Kelasnya sudah ada di PILC. Kalian ketik di Word dulu. Kalau udah ketik di Word nanti gampang tinggal ngopi ke ruangan. Nanti karena di ruang PILC itu bukan upload dokumen, tapi kamu ngetik langsung di sana. Saya akan buat deadline-nya itu hari Rabu. Hari Rabu jam 12 ya. 17 Agustus jam 12 siang. Oke? Jam 12 siang saya akan buat upload dokumennya, deadline-nya. So you need to upload your document. Bukan upload sih, ketik ya. Copy paste aja nanti dari Word kamu copy, kamu paste ke menu yang ada di PILC. Is it clear, students? Questions? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, si pennya siapa? Udah di screenshot? Iya, Mem, izin screenshot ya, Mem. Oke, silakan di screenshot dulu. Slide 1. Oke, sudah, Mem.
Aduh, gue nyari di mana lagi ini dokumen. Oh, ada, alhamdulillah.